Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fikriatif di acara Fikriatif Membaca. Kali ini kita akan mencoba untuk membaca buku baru yang berjudul Agar Cinta Terawat Indah di Rumah Kita. Agar Cinta Terawat Indah di Rumah Kita, yang ditulis oleh Amatullah binti Abdul Muthalib. Buku ini saya peroleh dari ProU secara gratis sebagai hadiah buat kami waktu itu karena menikah pada tanggal 1 Muharram 1434 Hijriah. Buku ini ditulis oleh Amatullah binti Abdul Muthalib. Di sini tidak ada keterangan mengenai profil penulisnya seperti apa. Kemudian diterbitkan oleh penerbit ProU Media. Dan ini merupakan cetakan yang pertama, diterbitkan pada tahun 2011. Baik, buku ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah bekal-bekal merajut mahligai. Bagian kedua adalah saat membina mahligai. Bagian ketiga mengatasi guncangan mahligai. Bagian keempat merawat buah mahligai. Bagian kelima nasihat bagi pemimpin mahligai. Jadi untuk mempersingkat waktu saja kita akan segera bacakan. Tapi jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe channel ini, maka segera subscribe channel ini. Tapi bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, simak dengan baik, berilah komentar, dan jangan lupa untuk share kepada teman, kerabat, dan saudara-saudara Anda. Baik, kita akan coba bacakan pada bagian yang pertama tentang bekal-bekal merajut mahligai pada bab membangun rumah tangga idaman. Kehidupan yang nyaman merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup agar masyarakat tenang, berkembang, serta manusia fokus dalam beribadah dan membangun bumi. Jiwa-jiwa manusia sendiri diciptakan dengan watak merasa tenang dan nyaman bersama jiwa lainnya. Karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum, di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara rasa sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir. Agar kalian cenderung dan merasa tentram bersamanya. Ini merupakan dalil bahwa pernikahan merupakan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan. Dari sinilah lahir urgensi pernikahan di dalam Islam dan perhatian kepada keluarga, sehingga syariat menganjurkan pernikahan dan mempermudah jalan untuk menikah. Syariat juga melarang segala hal yang menghalangi jalannya atau menghalangi kesempurnaannya dan mengeruhkan kejernihannya. Allah memerintahkan di dalam firman-Nya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Kemudian surat An-Nur ayat 32, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang mampu menikah, hendaklah dia menikah." Jadi pernikahan merupakan sunnah para rasul dan petunjuk orang-orang soleh. Islam memberikan perhatian yang kuat dalam pembentukan keluarga muslim dan kebaikannya. Karena keluarga merupakan fondasi masyarakat yang kekuatannya bergantung pada kadar kesolidan dan kekuatan ikatan keluarga yang menyusunnya. Karena itu Nabi SAW menggambarkan muslimin seperti sebuah bangunan yang kokoh saling menguatkan satu sama lain. Maka Allah memerintahkan agar orang-orang yang sekufu dinikahkan dan melarang para wanita dihalangi menikah. Di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, Allah menjelaskan hak dan kewajiban di antara suami istri. Sebab ketenangan rumah tangga dan kebaikan keluarga tidak akan terwujud kecuali dengan adanya ketenangan di antara suami istri dan keberhasilan keduanya dalam kehidupan pernikahan.
Seperti pepatah yang mengatakan bahwa orang tidak mempunyai suatu hal, maka dia tidak akan bisa memberikan hal itu. Sehingga seorang suami dan istri yang sial dalam kehidupan pernikahan mereka tidak akan bisa menyumbangkan sesuatu pun terhadap masyarakat. Apalagi menciptakan generasi-generasi yang soleh, yang mampu membangun dan memimpin. Karena itu pernikahan yang sukses merupakan suatu kesuksesan pula bagi masyarakat. Sedangkan robohnya rumah tangga berarti merobohkan kekuatan negara. Nabi SAW bersabda, iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu dia menyebarkan pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya di antara mereka dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang melapor, aku telah berbuat ini dan ini. Iblis pun mengatakan, kamu belum melakukan apa-apa. Lantas salah satu dari mereka datang melapor, aku tidak meninggalkannya sampai aku berhasil menceraikan dia dan istrinya. Maka iblis menjadikannya sebagai anak buah dekatnya dan berkata, kamulah yang terbaik. Hadis riwayat Muslim. Bila demikian sikap iblis yang terkutuk, maka berarti para pengikutnya merupakan para pembuat onar, telah bertekad untuk menghancurkan eksistensi keluarga serta memburaikan ikatan-ikatan dan hubungan masyarakat dengan cara menceraikan ikatan keluarga hingga angka rata-rata perceraian meningkat secara mengkhawatirkan dan jumlah perawan atau jejaka tua bertambah secara memburuk. Sesungguhnya kita semua mengetahui bahwa kesempurnaan terhadap sesuatu itu amat sulit. Perbedaan merupakan tabiat manusia. Bahwa suami istri tidak mungkin sama persis dengan pasangannya dalam hal urusan watak, akhlak, keinginan, dan pemikiran. Kenyataan bahwa keduanya laki-laki dan perempuan juga sudah cukup menjadi perbedaan. Keduanya juga tidak hidup mengasingkan diri, namun hidup di tengah masyarakat yang memiliki tuntutan dan pengaruh sendiri. Karena itu, badai perselisihan bertiup di tengah beberapa keluarga. Terkadang suami istri itu bertengkar, dan tidak ada satu rumah tangga pun yang selamat dari pertengkaran. Bahkan rumah tangga Nabi SAW pun juga ada atau pernah ada konflik. Inilah sunnah kehidupan. Hanya saja rumah tangga soleh dibangun di atas ketakwaan, dan rumah tangga yang di dalamnya pasangan suami istri mengenal hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak akan terpengaruh dengan perselisihan apapun. Justru perselisihan itu membuat ikatannya semakin erat dan kuat, serta memberinya pemahaman dan kesadaran serta pelajaran. Dengan demikian, kesalahan bisa diperbaiki dan pintu-pintu keburukan tertutup di masa yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu itu. Musibah terbesar di dalam rumah tangga adalah robohnya rumah tangga. Sebagian salafus soleh berkata, sesungguhnya bila aku memaksiati Allah, maka aku lihat efeknya pada hewan tungganganku dan akhlak istriku. Salah satu ulama yang berkata, dosa-dosa mereka sedikit, sehingga mereka mengenalinya dan tahu di mana mereka mengerjakannya. Benar, orang yang menentang Allah dengan kemaksiatan, apakah dia bakal menanti taufiknya? Orang yang menentang Allah dan tidak mentaatinya, bagaimana dia bisa menuntut istrinya untuk mematuhinya? Demikian pula sebaliknya untuk istri yang melalaikan hak Allah, maka dia tidak perlu menantikan kesempurnaan dari suaminya itu. Hanya saja kemaksiatan salah satu pasutri bukan menjadi legitimasi pasangannya untuk melalaikan hak-haknya atau membalasnya dengan perbuatan buruk dan kedurhakaan serupa. Maksiat, di antara maksiat tersebut ada yang bersifat umum, misalnya menyia-nyiakan sholat, mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Ada pula yang khusus berkaitan dengan pernikahan, misalnya melanggar atau melalaikan hak dan kewajiban pernikahan. Sejauh mana kelalaiannya terhadap hak tersebut, separah itu pula perselisihan yang akan terjadi. Kemaksiatan yang bersifat khusus di sini yaitu mengabaikan hak-hak pernikahan, termasuk kemaksiatan yang paling populer. Sayang, orang-orang banyak menyepelekan dan meremehkannya, walaupun sebenarnya efeknya sangat besar. Laki-laki yang melalaikan hak istrinya atau wanita yang melalaikan hak suaminya, pertama-tama dia hendaknya mengetahui bahwa dirinya hakikatnya telah mendurhakai Allah. Sabda Nabi SAW, bila seorang laki-laki mengajak istrinya untuk tidur, dalam kurung berjima, istrinya menolak sehingga suaminya bermalam dalam keadaan marah kepadanya, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. Sudah sepantasnya pasutri menciptakan suasana saling memenuhi hak pasangannya.
dan mendahulukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya. Bahkan dengan mengharapkan pahalanya, hal itu menjadi suatu ibadah. Nabi SAW telah mengabarkan bahwa seorang muslim diberi pahala dalam segala hal, bahkan sampai suapan yang dia masukkan ke dalam mulut istrinya, walaupun pada dasarnya memberikan nafkah merupakan kewajiban suami. Di dalam hadis sahih, Nabi SAW juga mengabarkan dalam jima, hubungan suami istri yang dilakukan oleh suami dengan istri terdapat pahala, walaupun itu merupakan dorongan alamiah. Jadi dengan demikian, solusi penting yang pertama adalah bagi yang menginginkan kebahagiaan pernikahan, maka solusinya adalah menunaikan hak-hak Allah Ta'ala, mematuhi Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menunaikan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah. Memilih dengan cara yang baik yang dilakukan kedua belah pihak merupakan prinsip kehidupan agar tercipta keserasian, keharmonisan, dan keselarasan. Hanya saja kelalaian dan kemaksiatan kepada Allah dalam proses memilih ini akan menjadikannya sebagai penyebab berbagai permasalahan. Termasuk dalam permasalahan antara lain memaksa seorang wanita untuk menikahi seorang laki-laki kerabatnya yang tidak dia inginkan, misalkan tidak dia sukai hanya karena beberapa tradisi yang sudah usang, atau karena wali si wanita berambisi kepada kehormatan dan harta si laki-laki. Tentunya ini adalah haram sekaligus merupakan kezaliman. Nabi SAW bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga diminta berembuk. Seorang gadis tidak boleh dinikahkan hingga diminta izinnya. Jadi tidak boleh main asal main sana-sini saja. Sekedar catatan, seorang gadis juga harus mengerti dan memahami musyawarah atau saran walinya. Sedang kemaslahatan yang diinginkan sepenuhnya bergantung pada pilihan. Pelanggaran lainnya adalah kebohongan dan penyamaran informasi dari salah satu pihak atau dari mediator. Ini merupakan penipuan dan kezaliman terhadap muslimin. Orang yang berdusta dalam masalah ini akan memikul konsekuensinya berupa keputusan hukum di dunia serta hisab dan balasan di akhirat. Seorang wali tidak mendapat taufiknya, hanya menanyakan masalah-masalah pekerjaan, harkat, pangkat, urusan dunia, lupa bahwa orang yang telah mengkhianati Allah dan Rasulnya tidak mungkin diberikan kepercayaan atas putrinya. Laki-laki pelamar pun juga lupa bahwa seorang wanita yang telah melalaikan kewajiban Allah niscaya tidak mungkin menunaikan hak suaminya. Mungkin saja sebuah rumah tangga bisa didirikan di atas fondasi demikian, namun rumah tangga seperti itu tentu saja berada di tepi jurang kehancuran. Atau bahkan rumah tangga sejak awal telah rapuh. Para wali memikul sebagian tanggung jawab dalam urusan ini karena kelalaian mereka menanyakan kondisi si pelamar dan lalai dalam menunaikan amanah terhadap wanita yang mereka urusi. Berapa banyak wanita solehah yang menjaga diri tersia-sia oleh suami yang tidak mau sholat misalkan, atau suka menenggak minuman yang memabukkan dan melakukan hal-hal yang haram lainnya. Si wanita seperti ini memang bukan salahnya, melainkan gara-gara kelalaian dan keengganan walinya untuk menanyakan kualitas agama si pelamar. Di pihak sebaliknya, banyak laki-laki yang menetapkan syarat-syarat keduniawian pada wanita yang dilamarnya, tetapi agama hanya menjadi perhatian terakhir. Belakangan baru diketahui bahwa si wanita yang dilamar ternyata tidak baik untuk dijadikan istri, atau karena kekurang agama dan akhlaknya, sehingga tidak layak untuk dijadikan istri. Semua ini akibat adanya penipuan dan penggelapan informasi atau karena kelalaian dan sikap menyepelekan. Pertanyaan yang amat besar didasarkan pada apakah pilihan-pilihan itu seharusnya? Jawabannya terdapat dalam hadis Rasulullah SAW. Bila datang kepada kalian seorang yang kalian ridhoi kualitas agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak kalian lakukan, niscaya akan timbul fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang meluas. Kemudian Rasulullah juga bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena harta, kehormatan, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Di antara faktor-faktor lain yang membangkitkan permasalahan keluarga adalah pandangan yang sempit terhadap kehidupan pernikahan dan tidak adanya pemahaman yang benar terhadap tujuan pernikahan syar'i yang luhur. Visi misinya tidak nyambung. Sementara di antara tujuan paling penting pernikahan syar'i adalah menjaga kehormatan pasangan suami istri, meraih ketenangan yang sesuai dengan fitrah, menegakkan rumah tangga muslim,
saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan mendidik keturunan yang soleh, yang menyembah Allah dan mentaatinya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Bila pasutri sudah memahami makna ini, visi misi ini, niscaya keduanya tidak akan melihat kulit luarnya saja atau tergoda oleh gemerlapnya dunia, apalagi sekedar istana. Seandainya terjadi kesalahan duniawi, keduanya pasti akan meletakkan pada tempatnya. Dan ingat pada firman Allah, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Bahkan seandainya terdapat kekurangan pada salah satu pasutri, Nabi SAW bersabda, janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika dia tidak menyukai salah satu akhlaknya, dia pasti ridho kepada akhlaknya yang lain. Pada satu kisah yang diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, seorang laki-laki bertanya, aku baru saja menikah dengan seorang wanita. Di salah satu telapak kakinya aku lihat bekas pincang. Bolehkah aku mengembalikan dia kepada walinya dan meminta kembali maharku? Asy-Sya'bi berkata, jika kamu menikahinya untuk berlomba lari dengannya, maka kembalikanlah dia. Jawaban itu kemudian membuatnya terbungkam. Di antara penyebab permasalahan pernikahan yang lain juga adalah suami yang tidak melaksanakan kewajiban kepemimpinan sesuai syariat, atau adanya kesewenang-wenangan dalam penggunaannya, atau pengambil alihan hak kepemimpinan oleh istri darinya. Kepemimpinan tidak berarti kesewenangan dan kezaliman. Ia justru memiliki makna pemeliharaan, penjagaan, dan penegaan terhadap kemaslahatan. Allah Ta'ala menetapkan apa yang wajib dilakukan oleh pasutri, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Perhatikanlah, semoga Allah memeliharamu, dan renungkanlah kalimat-kalimat pendek tersebut menurut cara yang ma'ruf. Ini yang perlu digarisbawahi. Maksudnya sesungguhnya menuntut hak tidak dilakukan dengan egois, dan tidak pula dilakukan dengan meminta dengan setengah memaksa, atau dengan mengoreksi kesalahannya, karena istri adalah teman hidup, bukan rekan dagang. Bahkan perceraian pun dilakukan dengan cara yang baik. Apakah kau jumpai yang lebih indah daripada bimbingan-bimbingan seperti ini untuk kebaikan di rumah tangga ini, kecuali di dalam Islam? Kebahagiaan rumah tangga tidak bisa diwujudkan kecuali oleh agama yang benar, akhlak yang toleran, kemauan yang menutup mata atau memaafkan sebagian kekeliruan. Setelah itu dibutuhkan tekad untuk menunaikan hak-hak dan kewajiban dengan tetap menjaga kehormatan dan adab, serta mengharapkan pahala segala urusan di sisi Allah Ta'ala. Saat semua itu terpenuhi, angin kebahagiaan bertiup menyelimuti semua keluarga dan mengikat masyarakat secara keseluruhan dengan hubungan yang baik, cinta kasih, dan sikap saling menghargai. Sudah seharusnya maka seorang istri menjaga pandangan mata suaminya dengan berdandan. Demikian pula laki-laki juga seharusnya berbuat demikian kepada istrinya dengan cara mencukupi kebutuhannya. Semuanya hendaknya mengetahui bahwa pertengkaran akan mengobarkan dendam. Harmonisnya kemitraan mereka berdua bersumber dari banyaknya kecocokan, lestarinya persahabatan, tercipta dengan sifat qanaah, merasa cukup, dan terjaganya pergaulan yang baik tercipta dengan ketaatan yang baik pula. Sesungguhnya ikatan suami istri bukanlah ikatan duniawi materi, bukan pula ikatan syahwat hewani. Ia merupakan ikatan ruhiyah yang mulia. Ketika ia baik dan benar, maka ia akan berlanjut dalam kehidupan akhirat yang baik, yaitu surga Aden, yang mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedangkan malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu dan kemudian mengucapkan assalamun alaikum bima sabartum, keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi prinsip utama tentang membangun rumah tangga idaman tadi kurang lebih seperti yang saya sampaikan. Kita akan lanjutkan pada bab berikutnya nanti tentang hak-hak suami, kriteria utama memilih suami dan kriteria utama memilih istri. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan yang lain. Jangan lupa bagian yang belum subscribe untuk subscribe. Jangan lupa berikan like, komentar di kolom bawah. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain. Biidznillah, dengan izin Allah, dari saya cukup sekian dulu untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.